Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran Academic Writing. Alhamdulillah teman-teman, di kesempatan kali ini kita sudah memasuki topik ke-15, topik terakhir di dalam rangkaian materi Academic Writing. Di topik ke-15 ini kita akan belajar bagaimana cara mendesain, bagaimana cara membuat PowerPoint yang efektif. Nah, mungkin teman-teman di sini bertanya, kenapa kita di dalam mata kuliah ini belajar juga terkait dengan pembuatan PowerPoint yang efektif. Karena di dalam academic writing ini kita tidak hanya membuat sebuah tulisan, tapi kita juga terkadang setelah kita membuat tulisan, kita juga diminta mempresentasikannya. Misalkan ketika kita membuat sebuah makalah di kampus, kemudian dosen kita meminta kita untuk mempresentasikannya. Atau ketika Anda membuat artikel, paper, kemudian disubmit di conference atau di international conference atau di conference nasional, mungkin Anda diminta untuk presentasi artikel Anda juga. Nah, oleh karena itu kita perlu juga mempelajari di dalam mata kuliah ini bagaimana cara membuat PowerPoint yang efektif. Apa itu PowerPoint yang efektif? PowerPoint yang efektif itu adalah PowerPoint yang bisa menyampaikan ide gagasan kita secara clear, secara jelas, dan tidak mengandung hal-hal yang bisa membuat persepsi pembaca menjadi bias seperti itu ya. Dan juga terkadang di dalam pembuatan PowerPoint ini sangat kompleks sekali, meskipun sekilas hanya simpel saja gitu ya. Misalkan banyak ketika kita membuat presentasi PowerPoint, banyak sekali animasi, banyak sekali font-font jenisnya. Nah, apakah itu memang bisa membantu pembaca untuk memahami PowerPoint kita, memahami ide yang ingin kita sampaikan, atau malah animasi atau font-font yang kita gunakan itu variasinya malah membuat ide yang kita sampaikan itu tidak diterima dengan baik oleh pembaca seperti itu ya. Jadi, di sini kita akan belajar apa saja tips-tips mendesain PowerPoint agar mudah mendeliver ide gagasan kita ketika kita melakukan paparan. Baik, ini adalah 5 tips yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu make it big, clear atau dibuat menjadi jelas, konsisten, progresif, dan simple. Baik, kita akan pelajari tips-tips ini satu persatu. Tips yang pertama, ketika kita membuat desain sebuah PowerPoint adalah make it big. Maksudnya adalah kita perlu membuat fontnya itu di dalam bentuk atau di dalam ukuran yang proporsional. Proporsional itu artinya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Misalkan seperti ini. Ini adalah tulisan Arial. Ya. Ada Arial 12, 18 sampai dengan 44. Kalau kita menggunakan Arial 12 atau 18, otomatis ini sudah terlalu kecil. Dampaknya adalah kepada pembaca PowerPoint Anda menjadi tidak bisa terbaca seperti itu, ya. Ada juga menggunakan huruf yang terlalu besar, misalkan Arial lebih dari 44 misalkan. Itu dampaknya adalah ke dalam tampilannya menjadi terlalu memakan space yang terlalu banyak, sehingga PowerPoint Anda tidak dapat mengakomodasi informasi-informasi yang perlu Anda sampaikan. Jadi intinya tips yang pertama adalah membuat tulisan kita menjadi big atau menjadi besar dalam artian proporsional. Bagaimana cara menentukan apakah itu sudah cukup besar atau tidak? Tips untuk mengestimasinya adalah dengan mengukurnya di dalam jarak 7 kaki dari komputer yang Anda buat desainnya, atau dari laptop Anda. Misalkan seperti ini, Anda membuat misalkan di dalam komputer, maka untuk mengestimasinya atau untuk mengukur apakah tulisan yang sudah Anda buat cukup besar atau tidak, maka Anda coba mundur 7 langkah ke belakang. Kemudian Anda lihat apakah tulisannya Anda terlihat jelas atau tidak. Kalau tidak terlihat jelas atau terlalu kecil, maka Anda coba besarkan tulisannya. Tapi kalau terlalu besar, Anda coba kecilkan lagi fontnya seperti itu, sampai dengan ukuran yang proporsional bisa dilihat dengan jelas oleh pembaca seperti itu ya. Itu adalah tips yang pertama terkait dengan ukuran dari huruf yang ada di dalam PowerPoint yang kita buat. Jadi kita perlu membuatnya menjadi big. Kita perlu membuat ukuran fontnya itu menjadi proporsional. Nah, tips yang kedua adalah dengan membuat desain yang clear. Ya. Yang pertama tadi di dalam ukurannya big, yang kedua adalah membuatnya dengan clear atau jelas. Apa itu clear atau jelas di dalam desain PowerPoint? Yang pertama di dalam hal kapitalisasi, huruf besar, huruf kecil.
mana yang bisa kita gunakan, mana yang lebih baik digunakan, huruf besar atau huruf kecil, huruf besar semuanya atau huruf kecil semuanya. Saya ingin tunjukkan salah satu contohnya di sini. Coba bandingkan tulisan yang pertama ini dengan yang kedua. Yang pertama kapital semua, yang kedua kapitalnya hanya di awal saja. Coba Anda bandingkan mana yang paling mudah untuk dibaca, mana yang paling mudah untuk dipahami isinya. Kebanyakan orang melihat bahwa kalau yang huruf kapital itu sulit untuk dibaca, sedangkan kalau yang sebagian saja kapital itu lebih mudah dibaca. Jadi tips yang pertama di dalam hal make it clear itu adalah buat kapitalisasinya seefektif mungkin. Jadi tidak semuanya huruf kapital, hanya sebagian saja. Seperti itu ya. Jadi hanya sebagian saja yang dibuat huruf kapitalnya, tidak semuanya kapital, karena itu menjadi sulit untuk dipahami. Yang selanjutnya, make it clear itu di dalam hal fontsnya. Nah, ini yang paling penting. Banyak di antara kita membuat atau menggunakan font-font yang bervariasi sekali, stylenya sangat luar biasa. Tetapi di dalam desain PowerPoint yang efektif, sebenarnya yang efektif itu adalah bagaimana kita mendesain sebuah huruf atau bagaimana kita memilih sebuah huruf yang memang itu bisa mudah dibaca oleh pembaca kita, ya. Contohnya saya di sini bandingkan antara sans serif dengan serif. Di dalam salah satu, menurut tips yang saya baca, akan lebih mudah dipahami kalau kita membuat atau kalau kita memilih huruf yang simple, tidak terlalu banyak stylenya. Kita bandingkan antara sans serif dan serif. Ini masih satu jenis tapi beda stylenya. Nah, teman-teman, dapat kita bandingkan antara sans serif dengan serif, ya. Jadi kalau sans serif itu lebih simpel, kalau serif itu banyak sekali style-stylenya. Nah, menurut satu kaidah, akan lebih efektif kalau kita memilih huruf yang tidak terlalu banyak lika-likunya, tidak terlalu banyak stylenya. Jadi akan lebih bagus kita memilih sans serif saja dibandingkan dengan serif. Ini hanya satu jenis huruf, belum jenis-jenis huruf lainnya. Jadi akan lebih bagus kalau kita mengambil atau kita memilih huruf yang simple, yang tidak terlalu banyak style-style yang mendistract atau mengaburkan tulisan tersebut. Itu dari hal fontsnya atau dari hal pemilihan hurufnya. Selain itu juga ketika pemilihan huruf perlu diperhatikan hal berikut ini. Yang pertama tadi pemilihan huruf antara sans serif dengan serif. Kita coba bandingkan di sini. Ini adalah serif, ini adalah sans serif. Kita bisa melihat di sini bahwa yang sans serif ini lebih mudah untuk dibaca dibandingkan dengan menggunakan serif, ya. Gitu. Yang kedua, dalam pemilihan fonts juga mungkin teman-teman suka menggunakan yang italic, yang garis miring. Nah, ini adalah salah satu hal yang perlu dihindari. Kalau teman-teman ingin membuat sebuah penekanan di dalam suatu kalimat atau dalam satu huruf, maka cukup dibuat bold dibandingkan dengan italic. Karena italic itu lebih sulit dibaca dibandingkan dengan yang normal saja. Jadi normal itu lebih mudah dibaca dibandingkan dengan yang cetak miring, seperti itu. Bagaimana untuk melakukan penekanan akan lebih baik? Kalau Anda ingin menekankan sebuah kata itu dibuat bold, dibuat menjadi tebal hurufnya dibandingkan dengan dibuat menjadi garis miring. Itu yang kedua. Nah, yang terakhir, ada beberapa di antara kita juga ketika ingin melakukan penekanan terhadap kalimat tertentu, kita menggunakan garis bawah, ya, underline. Nah, ini juga yang harus dihindari. Akan lebih baik kalau Anda ingin melakukan penekanan terhadap kalimat atau huruf tertentu, itu lebih baik menggunakan warna, colors, dibandingkan dengan menggunakan underline, ya. Jadi ini tiga hal terkait dengan pemilihan huruf. Yang pertama, pilih huruf yang simple. Yang kedua, hindari penggunaan cetak miring. Yang ketiga adalah hindari penggunaan underline. Ketika Anda ingin membuat sebuah huruf yang signifikan, yang kontras dibandingkan yang lain, lebih baik menggunakan color dibandingkan dengan menggunakan underline. Yang selanjutnya, kita perlu memperjelas terkait dengan numbering atau pemilihan huruf, ya, atau pembuatan ballet disebutnya di dalam Microsoft Word. Kita harus memilih mana yang menggunakan numbering, mana yang menggunakan ballet, ya. Numbering itu digunakan untuk
menunjukkan sequence atau urutan-urutan. Ketika yang ingin Anda tunjukkan kepada pembaca adalah urutan, sebuah prosedur urutan dari 1, 2, 3 sampai selanjutnya, maka kita gunakan numbering, angka. Misalkan, bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam lemari es. Ini adalah urutan-urutannya. Jadi open the door, buka pintunya, put the elephant in, masukkan gajahnya, close the door, kemudian tutup gajahnya. Ini adalah perumpamaannya. Bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam lemari es. Ini adalah sebuah sequence, sebuah urutan. Maka kita lebih baik menggunakan huruf 1, 2, 3, dan selanjutnya. Berbeda kalau kita ingin menunjukkan sebuah kalau kita ingin menunjukkan bagian-bagian, tidak berupa urutan-urutan, maka kita akan lebih bagus menggunakan bullet, ya, menggunakan bullet atau poin-poin. Bisa misalkan poin-poin seperti ini, bentuknya bulat, atau bentuknya tanda checklist, atau kotak, itu terserah silakan. Jadi bullet ini atau poin ini digunakan untuk menunjukkan list atau daftar yang tidak ditujukan untuk yang tidak ada urutannya, yang semuanya sama, hanya berbentuk poin-poin saja, seperti itu. Yang selanjutnya juga kita perlu memperjelas dalam hal warnanya, ya. Ketika kita biasanya ingin menunjukkan sebuah penekanan di dalam suatu huruf, suatu kalimat, maka terkadang kita menggunakan warna-warna, ya. Nah, tapi yang perlu diperhatikan di sini, kita perlu memperjelas warnanya. Jangan sampai warna-warna yang kita gunakan itu malah mendistract isi yang ingin kita sampaikan. Ada 3 cara di dalam menggunakan warna ini. Yang pertama, kita bisa menggunakan contrasting, light on the dark, light on light, dark on the light, dan use complementary colors. 3 hal ini dalam hal pewarnaan. Apa yang dimaksud dengan use contrasting? Misalkan contohnya seperti ini. Ini adalah use contrasting, menggunakan contrasting, ya. Artinya contrasting ini satu bagian kita membuat jadi lebih terang, bagian yang lainnya kita membuat menjadi samar-samar, ya, kontras. Jadi yang ininya terang, yang ininya adalah samar-samar. Pembaca menjadi fokus kepada ini yang terangnya. Itu yang dimaksud dengan use contrasting. Yang kedua adalah light on dark. Jadi lebih terlihat, lebih cerah dibandingkan yang lainnya dibuat menjadi lebih gelap, ya. Ini adalah light on dark. Bedakan dengan ini. Ini adalah dark on light, ya. Jadi dibuat menjadi lebih dark, yang lainnya dibuat menjadi lebih terang. Itu mungkin adalah dark on light. Ada juga komplementari. Ada juga penambah, pelengkap. Nah, pelengkap ini biasanya Anda menggunakan format-format seperti ini, ya. Tetapi yang perlu diperhatikan ketika Anda menggunakan komplementari, jangan sampai komplementari atau color-color yang Anda gunakan itu malah mendistract isi yang Anda ingin sampaikan. Misalkan Anda membuat seperti ini. Ini membuat tulisan Anda malah tidak terlihat ketika Anda menggunakan komplementari atau ketika Anda menggunakan color, menggunakan warna. Jadi yang efektif itu adalah seperti ini. Ketika Anda menggunakan komplementari, hurufnya tetap terlihat, komplementarinya menjadi lebih bagus, ya. Kontras antara pemilihan warna antara huruf dengan komplementarinya. Jadi ada ketika kita menggunakan warnanya hijau, hurufnya kita buat menjadi ungu misalkan. Ketika komplementari backgroundnya biru, hurufnya kuning. Ketika komplementari colornya merah muda, ininya menjadi abu-abu misalkan, seperti itu, ya. Jadi ini adalah menggunakan komplementari. Selanjutnya juga di dalam hal ukuran. Hal yang terpenting di dalam ukuran itu adalah ukuran suatu picture, ukuran suatu gambar itu menunjukkan importance-nya, menunjukkan seberapa penting gambar tersebut. Semakin besar menunjukkan bahwa gambar tersebut semakin penting. Ketika Anda membuat gambar tersebut semakin kecil, maka itu menunjukkan gambar itu tidak terlalu penting. Jadi ini perlu diperhatikan, mana yang ingin Anda tekankan, gambar mana yang ingin Anda tekankan untuk dipahami pembaca, gambar mana yang Anda gunakan hanya sebagai komplementari saja.
Jadi ukuran itu menunjukkan seberapa penting gambar tersebut. Selain itu, di dalam gambar juga perlu diperhatikan titik fokusnya, focal point-nya, ya. Di dalam hal Anda menempatkan gambar perlu diperhatikan juga titik fokusnya. Titik fokusnya gambar tersebut di mana? Ya, misalkan seperti ini. Titik fokusnya adalah karena dia menunjukkan ke arah sebelah kiri, maka titik fokusnya adalah sebelah kiri. Maka akan lebih baik misalkan penempatan teksnya misalkan di sebelah kiri juga, seperti itu. Baik teman-teman, itu adalah 2 tips pertama dari cara membuat atau mendesain sebuah PowerPoint yang efektif untuk dipaparkan dalam sebuah presentasi. Itu adalah 2 tips pertama. Tips yang ketiga, keempat, dan kelima yaitu konsisten, progresif, dan simple akan kita bahas di video bagian kedua. Sekian untuk video pertama. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.